Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah Yuan meninggalkan aula pertukaran karena mengetahui bahwa seseorang tidak dapat mengakses lantai 2 kecuali mereka adalah murid pengadilan dalam, dia tiba-tiba teringat akan medali perak yang diberikan Tetua Xuan kepadanya. Kalau aku ingat dengan benar, medali perak itu akan memungkinkanku untuk mendapatkan sumber daya kultivasi di Balai Perbendaharaan. Mungkin mereka punya beberapa inti monster prajurit roh di sana, pikir Yuan dalam hati. Di mana letak Balai Perbendaharaan itu lagi? Yuan mulai berpikir. Beberapa saat kemudian, begitu Yuan menyadari bahwa aula perbendaharaan berada di halaman dalam, dia menghela nafas panjang. Pada akhirnya, aku tetap harus menjadi murid halaman dalam. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yuan memandang sekeliling sekta itu dengan tatapan berpikir, bertanya-tanya kemana ia harus menjelajah sekarang setelah petualangannya berakhir jauh lebih cepat dari yang ia duga. Dan saat ia sedang berpikir, Yuan tiba-tiba mendengar para murid di sekitarnya berbicara dengan penuh semangat. Kau dengar? Murid-murid dari sekta lain saat ini sedang menantang menara ikan mas melompati gerbang naga. Apa? Ini pertama kalinya orang luar menantang menara ini. Tidak, kurasa ini pernah terjadi sebelumnya, tapi itu sudah sangat lama. Mengapa murid-murid dari sekta lain tiba-tiba menantang menara itu? Apakah sesuatu terjadi baru-baru ini? Apa kau sudah lupa? Salah satu murid kita berhasil membersihkan ke 100 lantai dan menimbulkan kehebohan besar belum lama ini. Oh, benar, itu memang terjadi, dan kita masih belum tahu identitas murid itu. Namun, apa hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang? Siapa peduli? Kamu mau nonton atau tidak? Tentu saja, ayo pergi. Saat ini banyak murid dari seluruh sekta terlihat mendekati arah yang sama. Mereka menuju menara ikan mas melompati gerbang naga untuk menyaksikan acara istimewa tersebut. Ketertarikan Yuan langsung terpicu setelah mendengarkan para murid, terutama murid-murid dari sekta lain, dan dia mulai mengikuti murid-murid lain ke arah menara. Beberapa waktu kemudian, Yuan tiba di menara ikan mas melompati gerbang naga, tempat ratusan murid lain dan bahkan tetua sekta sudah hadir. Wah, banyak sekali orang di sini, pikir Yuan dalam hati, sambil berdiri di ujung kerumunan sehingga dia tidak bisa melihat murid-murid dari sekta lain dengan jelas. Namun dia dapat melihat cahaya keemasan yang dipancarkan oleh menara itu, dan siapapun yang menantang menara itu saat ini berada di lantai 40. Ya Allah, siapa yang sedang berada di dalam menara? Salah satu pendatang baru di sana memutuskan untuk bertanya. Yang ada di dalam sekarang adalah Ao Zongqing. Dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mencapai lantai 40. Apa? Jenius nomor 1 dari pavilion keberanian besi. Kenapa dia menantang menara itu? Tidak ada yang benar-benar tahu detailnya, tetapi rumor mengatakan itu karena adanya pertaruhan antara kuil inti naga dan sekta mereka. Sementara itu, berdiri di barisan depan, ada 7 murid dan 4 pemimpin sekta dari sekta masing-masing. Tentu saja, Long Yijun dan beberapa tetua sekta berpangkat tinggi juga hadir. Akan menyenangkan jika kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tapi sayangnya, Yuan ingin menyaksikan para murid dari sekta lain menantang menara itu, tetapi kemudian dia ingat betapa lamanya waktu yang dibutuhkan Minli untuk menyelesaikannya, yang dengan cepat membuatnya kehilangan minat, karena dia tidak mau berdiri selama seminggu penuh sampai mereka semua selesai. Oleh karena itu, setelah berdiri di sana selama beberapa menit, Yuan memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke kamarnya sendiri. Namun, tepat saat dia berbalik dan berjalan beberapa langkah, suara tetua Xuan bergema di kepalanya. Murid Yuan, pergilah ke halaman dalam dan temui tetua Shan. Dia memiliki beberapa hal yang harus diberikan kepadamu dan juga sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Jika kamu membutuhkan bantuan untuk memasuki halaman dalam, tunjukkan lencana identitas murid emasmu. Yuan mengangguk dan mulai berjalan menuju pelataran dalam, sementara tetua Xuan tetap berada di menara untuk acara itu. Aku tidak tahu aku bisa menggunakan kartu identitas keduaku seperti ini. Sekarang, aku juga bisa mengunjungi Balai Perbendaharaan, pikir Yuan dalam hati. Beberapa menit kemudian, Yuan tiba di pintu masuk halaman dalam.
"Apa yang kau inginkan, murid istana luar? Apakah kamu ada urusan di istana dalam?" tanya tetua di sana kepada Yuan. "Ya, ini kartu identitas saya," jawab Yuan sambil menunjukkan kartu identitas emas miliknya. "Ini?" Tetua sekta itu langsung terkejut melihat token identifikasi emas, dan dia menoleh menatap Yuan dengan mata lebar penuh rasa tak percaya dan hormat. "Saya mengerti. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, ada urusan apa Anda di halaman dalam?" tanya tetua itu lagi, setelah mengembalikan lencana kepadanya. "Saya ingin pergi ke balai perbendaharaan," jawab Yuan, sengaja tidak menyebutkan nama tetua Shan. "Terima kasih, Anda boleh masuk sekarang." Tetua sekta itu kemudian membukakan gerbang untuknya, memungkinkan Yuan memasuki halaman dalam tanpa banyak kesulitan. Yuan sedikit tercengang melihat betapa mudahnya memasuki halaman dalam. Lencana identitas emas ini sangat praktis, pikir Yuan dalam hati, sambil menyimpan lencana itu di dalam cincin spasial. "Kalau aku ingat dengan benar, tetua Xuan mengatakan bahwa aku bisa menemukannya di puncak bunga." Yuan memejamkan mata dan membuka peta sekta di dalam kepalanya untuk mencari puncak bunga. Setelah menemukan puncak bunga, Yuan mulai berjalan menuju tempat tetua Xuan, bahkan melewati balai perbendaharaan dalam perjalanan ke sana. Sekitar setengah jam kemudian, Yuan tiba di bukit yang luas dan lapang ini dengan sebuah bangunan besar yang berdiri di tengahnya dan dikelilingi oleh ladang bunga. Dan meskipun dia masih sangat jauh dari bangunan tetua Xuan, dia dapat melihat sosok tetua Xuan dan beberapa sosok lain di dekat pohon berbunga tepat di samping rumah. Tampaknya seperti mereka sedang mengikuti kuliah atau semacamnya. Melihat itu, Yuan mulai berjalan ke arah mereka dengan ekspresi tak peduli di wajahnya. Saat Yuan mendekati tetua Xuan dan dua sosok lainnya, dia memperhatikan benda-benda berkaki empat yang duduk di tanah di depan mereka. Dan ukurannya juga cukup besar. Benda apa itu? Kelihatannya seperti pot, dan bahkan ada asap yang keluar dari situ, pikir Yuan dalam hati, sambil semakin mendekat ke arah benda-benda itu. "Senior Xuan?" Yuan memanggilnya begitu dia cukup dekat. Tetua Xuan menoleh dengan alis terangkat, bertanya-tanya siapa yang berani memasuki wilayahnya tanpa membuat janji terlebih dahulu, karena dia tidak mengharapkan kedatangan tamu hari ini. Namun, ketika melihat wajah polos Yuan, senyum langsung muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Murid Yuan, kau datang jauh lebih cepat dari yang kukira. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu sampai besok." Dua sosok lainnya juga menoleh ke arah Yuan setelah melihat reaksi tetua Shan, bertindak seolah-olah dia senang melihatnya atau semacamnya. Seorang murid dari istana luar. Kedua murid itu mengangkat alis mereka setelah melihat seragam Yuan, karena mereka belum pernah melihat murid pengadilan luar muncul di tempat suci ini sebelumnya. "Halo, Senior Shan. Saya harap saya tidak mengganggu Anda, tetapi Senior Xuan menyuruh saya datang ke sini," kata Yuan padanya. "Jangan khawatir, Anda tidak akan mengganggu saya meskipun kalian mencoba." Tetua Shan tertawa anggun sebelum menunjuk kedua sosok yang tercengang yang duduk tidak jauh darinya. "Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada murid-murid saya." Para murid tetua Shan kemudian berdiri dan memperkenalkan diri meskipun merasa bahwa Yuan yang harusnya memperkenalkan diri karena mereka lebih senior. Qianqi, murid istana dalam. Beibei, murid inti. Mereka memberikan pengantaran yang sederhana dan lugas. Yuan mengangguk dan berkata, "Halo, saya Yuan." Setelah perkenalan singkat mereka, tetua Shan menoleh ke arah murid-muridnya dan berkata, "Baiklah, kalian berdua bisa melanjutkan meracik pil. Aku akan segera kembali. Ikuti saya masuk," kata tetua Shan kepadanya sebelum memasuki gedung. Yuan mengangguk dan mengikutinya. Setelah mereka masuk, tetua Shan menunjuk ke sofa dan berkata, "Silahkan, duduklah." Setelah Yuan duduk di sofa, tetua Shan juga ikut duduk, bahkan memutuskan untuk duduk tepat di sebelahnya. "Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat lagi atas prestasimu, meraih juara pertama dalam kompetisi kecap, melebihi ekspektasi saya," tetua Shan berkata kepadanya dengan ekspresi agak serius di wajahnya, dan dia melanjutkan, "Meskipun kamu sudah menerima hadiah dari kompetisi tersebut, Kuil Esensi Naga telah memutuskan untuk juga memberimu hadiah atas kontribusimu, karena hasil yang kamu raih sangat meningkatkan reputasi sekte kami. Coba saya lihat kartu identitas Anda." Yuan mengangguk
dan menunjukkan lencana identitas perunggunya kepada wanita itu. Anda telah menerima 10.000 poin kontribusi dari Xianxiang. 10.000 poin kontribusi? Gumam Yuan dengan suara terkejut. 10.000 poin kontribusi mungkin banyak, tetapi dibandingkan dengan hadiah selanjutnya, itu hampir tidak ada nilainya, kata Tetua Shan dengan senyum. Masih ada hadiah lainnya? Yuan mengangkat alisnya. Tetua Shan mengangguk dan berkata, Ketua sekte telah memutuskan untuk mengizinkan Anda pergi ke Puncak Naga. Puncak Naga? Apa itu? Tanya Yuan. Ini adalah salah satu tempat paling suci di kuil esensi naga selain kuil naga. Lagi pula, tempat ini dulunya adalah puncak leluhur kita. Apa yang istimewa di tempat ini? Yuan terus bertanya. Well, saya baru sekali ke sana. Tetapi entah kenapa, energi spiritual di sana sangat padat, yang akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasimu. Selain itu, menurut legenda, leluhur telah menyembunyikan harta karun di tempat itu sebelum menghilang. Tetapi belum ada yang berhasil menemukannya meskipun telah mencari di setiap sudut dan celah. Oh, begitu. Satu hal lagi, kami ingin Anda berpartisipasi dalam ujian murid pengadilan dalam minggu depan dan menjadi murid pengadilan dalam, kata Tetua Shan setelah hening sejenak. Murid istana dalam? Kukira kita hanya bisa menjadi murid istana luar setelah cukup lama menjadi murid istana luar. Memang benar, tetapi selalu ada kesempatan khusus. Selama Anda memiliki izin dari ketua sekte, seorang murid dapat berpartisipasi dalam sidang murid dalam, bahkan ujian murid inti, terlepas dari berapa lama mereka berada di sekte. Setelah hening sejenak, Yuan mengangguk. Baiklah, jika ketua sekte ingin saya menjadi murid pengadilan dalam, saya akan mengikuti ujian. Terima kasih murid Yuan. Setelah kamu menjadi murid pengadilan dalam, kamu akan bisa memasuki Puncak Naga. Setelah Puncak Naga, akan dimulai alam mistik. Jadi kamu akan cukup sibuk. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, kata Yuan sambil tersenyum. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Tanyanya lagi. Tidak, sekian dulu untuk sekarang, kata Tetua Shan. Kalau begitu, saya tidak akan berlama-lama dan mengganggu ceramahmu bersama murid-muridmu. Jangan khawatir, hari ini saya hanya akan mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sampai jumpa lagi, Senior Shan, kata Yuan sambil berdiri. Tunggu sebentar. Tetua Shan tiba-tiba meraih jubahnya. Saat Yuan berbalik, Tetua Shan berdiri dan bergerak dengan kecepatan kilat, memberikan kecuman lembut di dahinya. Tetua Shan? Yuan menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu adalah hadiahku untuk kamu. Aku akan memberimu sesuatu yang lebih hebat lagi jika kamu berhasil meraih juara pertama di alam mistik juga. Tetua Shan mengedipkan matanya kepadanya sambil tersenyum cantik. Yuan terdiam dan tidak tahu harus menanggapi kata-kata tersebut. Karena itu, dia hanya mengangguk dengan bingung. Sementara itu, Xiaoha hampir saja meninggalkan kalung setelah melihat tindakan Tetua Shan yang cepat dan licik. Namun entah bagaimana, dia berhasil menahan diri dan tetap di dalam kalung. Beberapa saat kemudian, Yuan keluar dari rumah Tetua Shan, tetapi tepat saat dia menutup pintu, dia tiba-tiba mendengar jeritan kesakitan dari Tetua Shan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Yuan yang hampir menangis karena kesakitan. Iya, saya baik-baik saja, kata Tetua Shan dengan senyum kaku di wajahnya. Sampai jumpa para murid, kata Yuan kepada murid-murid Tetua Shan sebelum meninggalkan tempat. Kedua murid itu menyaksikan sosok Yuan menghilang di kejauhan, dan mereka bergumam. Siapakah murid dari istana luar itu? Apa hubungannya dengan guru kita? Tanya Qianqi dengan keras. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi aku tidak tahu. Tapi jika dia bisa datang ke sini sebagai murid halaman luar, pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Mungkin dia berasal dari keluarga yang berpengaruh, kata Beibei, murid inti. Beberapa menit kemudian, setelah rasa sakit yang ditimbulkan oleh Xiaoha akhirnya hilang, Tetua Shan kembali keluar dan melanjutkan ceramah mereka. Ketika murid-muridnya melihat ini, mereka bertanya-tanya apakah dia akan memberitahu mereka tentang murid pengadilan luar yang misterius itu nantinya. Tetapi sayangnya, Tetua Shan tidak pernah menyebut Yuan, bahkan setelah ceramah mereka selesai. Setelah meninggalkan tempat Tetua Shan, Yuan mulai berjalan menuju balai perbendaharaan. Tetapi kemudian, dia teringat sesuatu yang membuatnya berbalik dan berjalan ke arah lain. Beberapa saat kemudian, Yuan tiba di tempat yang tampak familiar, kediaman Fei Yuyan. Yuan mendekati ambang pintu dan mengetuk pintunya.
Setelah menunggu beberapa saat tanpa ada jawaban, Yuan mengetuk pintu lagi, dan dia mengulangi hal ini selama beberapa menit. Apakah dia tidak ada di rumah? Gumam Yuan. Yuan memutuskan untuk menunggu beberapa menit lagi untuk berjaga-jaga jika Fei Yuyan sedang sibuk. Setelah yakin bahwa Fei Yuyan tidak ada, Yuan memutuskan untuk pergi sekarang dan menuju ke aula perbendaharaan. Aku akan kembali ke sini lain waktu saja, karena sekarang aku bisa masuk ke pelataran dalam tanpa masalah. Setelah meninggalkan tempat tinggal Fei Yuyan, Yuan akhirnya tiba di balai perbendaharaan setengah jam kemudian. Dan meskipun mirip dengan balai bursa, balai ini hanya memiliki satu lantai. Setelah memasuki gedung, Yuan langsung menuju meja resepsionis tempat seorang tetua sekte bertugas. Tetua sekte itu menoleh dan menatap Yuan dengan alis terangkat setelah melihat seragam pengadilan luar yang dikenakannya. Apa yang dilakukan murid pengadilan luar sepertimu di sini? Hanya murid pengadilan dalam yang diperbolehkan menggunakan tempat ini, kau tahu? Tetua sekte itu berkata. Mendengar pertanyaan tetua sekte, Yuan mengambil cincin spasialnya dan mengeluarkan medali perak yang diberikan tetua Shan kepadanya sebelum menunjukkannya kepada tetua sekte di belakang meja. Bolehkah saya menggunakan tempat ini jika saya memiliki ini? Yuan bertanya kepadanya dengan suara tenang. Apa itu? Tetua sekte itu awalnya tidak langsung mengenali medali perak itu, karena sangat langka. Namun, begitu dia mengambilnya dan memeriksanya, matanya membelalak kaget. Dan dia berseru, medali keberuntungan perak? Dari mana kau mendapatkannya? Tetua sekte itu berseru dengan suara terkejut, terdengar seolah-olah dia baru saja menyaksikan leluhurnya merangkak keluar dari kubur mereka. Itu diberikan kepadaku, kata Yuan. Omong kosong, tidak mungkin murid pengadilan luar memiliki benda seperti ini. Kau mencurinya atau menemukannya secara tidak sengaja. Aku akan menyitanya sekarang. Kata tetua itu dengan cemberut sambil memasukkan medali keberuntungan perak ke dalam sakunya. Apa? Seru Yuan dengan terkejut, lalu berkata, bagaimana kau bisa menuduhku mencuri padahal kau tidak punya bukti? Itu diberikan kepadaku. Kau tidak bisa begitu saja mengambilnya dariku. Apa aku butuh bukti lain selain kau adalah murid istana luar? Apa hubungannya statusku sebagai murid istana luar dengan ini? Tanya Yuan sambil mengerutkan kening. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, murid pengadilan luar macam apa yang memiliki medali keberuntungan perak yang memungkinkan seseorang mengambil harta karun sebanyak mereka inginkan dari balai perbendaharaan? Bahkan murid inti pun tidak akan diberikan hal seperti itu, apalagi seorang murid pengadilan luar, jawab tetua sekte. Lagi pula, jika sekte memberikan medali keberuntungan perak kepada seorang murid pengadilan luar yang memungkinkan mereka akses hampir penuh ke balai perbendaharaan, mereka sebaiknya menjadikannya seorang tetua sekte bertangkap tinggi. Tapi memang benar aku yang diberi medali itu. Tolong kembalikan kepadaku. Yuan mengelurkan tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Lancangnya kau. Aku sudah menjaga harga dirimu dengan tidak memukulmu karena mencuri barang berharga seperti itu. Jika kau tidak pergi, aku tidak hanya akan mendisiplinkanmu, tetapi juga melaporkanmu kepada ketua sekte. Tetua sekte itu meninggikan suaranya, menyebabkan orang-orang di sana memperhatikan mereka. Mencuri? Apakah murid halaman luar itu mencuri sesuatu dari balai perbendaharaan? Apakah dia ingin mati? Para murid di halaman dalam itu menggelengkan kepala sebelum kembali ke urusan mereka sendiri, karena mereka sama sekali tidak peduli dengan seorang murid pengadilan luar yang akan dihukum. Nah, apa kau akan mengakui telah mencuri medali keberuntungan perak atau tidak? Kata tetua sekte itu mendesak Yuan untuk mengakui kesalahannya. Saya tidak mencuri apapun. Namun, Yuan tidak menyerah dan menolak mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Melihat ini, tetua sekte gemetar dengan marah, dan dia tiba-tiba menarik lengannya ke belakang, lalu meluncurkan telapak tangannya ke arah Yuan dengan kekuatan yang dahsyat. Keluar dari sini, kata tetua sekte itu sambil menyerang Yuan, mencoba menendangnya keluar dengan paksa. Mata tetua sekte itu membelalak keterkejut ketika Yuan menghindari serangan mendadaknya. Dan dia bisa merasakan banyak tatapan terkejut tertuju kepadanya yang menyebabkan wajahnya memerah. Kau bocah nakal. Tetua sekte itu menggeram pelan, merasa seperti Yuan telah menampar wajahnya dengan menghindari serangannya di depan begitu banyak orang. Apa yang terjadi? Mengapa tetua sekte itu tiba-tiba menyerang murid pengadilan luar itu? Para murid di halaman dalam sangat terkejut dengan kejadian mendadak ini,
karena mereka belum pernah melihat reaksi sekuat dan agresif ini di aula perbendaharaan. Apapun yang dilakukan murid itu, dia sudah tamat. Tidak ada yang bisa menyinggung tetua sekte dari aula perbendaharaan dan lolos begitu saja. Sudah lama sekali tidak ada yang membuat masalah di aula perbendaharaan. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana murid pelataran luar itu akan dihukum. Sementara itu, Yuan menoleh dan menatap tetua sekte itu dengan kerutan di wajahnya. Itu berbahaya. Bagaimana mungkin Anda tiba-tiba menyerang seorang murid tanpa alasan sebagai seorang tetua sekte? Tanpa alasan? Aku punya banyak alasan untuk mendisiplinkanmu. Kau tidak hanya mencuri medali keberuntungan perak, tetapi kau juga berani membantah seorang tetua sekte. Kau berasumsi bahwa aku mencurinya tanpa bukti, lalu kau menyerangku ketika aku meminta kau mengembalikannya. Itu tidak masuk akal. Tutup mulutmu, dasar pembohong sialan. Bagaimana mungkin murid sepertimu bisa berada di kuil inti naga yang sadis? Kau tidak pantas berada di sini. Aku tidak hanya akan mendisiplinkanmu, tetapi aku juga akan memastikan kau tidak lagi menjadi murid setelah hari ini. Aku juga bisa mengatakan hal yang sama kepadamu. Kau ingin mendisiplinku? Silakan saja. Yuan tetap berdiri tegak, tidak mau diintimidasi oleh tetua sekte. Bukan hanya para murid, bahkan para tetua sekte pun tidak masuk akal. Ini benar-benar membuatku mempertanyakan beberapa hal. Yuan menghela napas dalam hati. Mendengar kata-kata provokatif Yuan, tetua sekte itu melompati meja dan mendekati Yuan sambil dikelilingi aura agresif. Jika aku tidak menghukummu hari ini, aku tidak pantas menjadi tetua sekte. Tetua sekte itu berbicara sambil mendekati Yuan. Hah, apa-apaan ini, tetuagu? Aku pergi sebentar dan mempercayakan aula perbendaharaan padamu, dan beginilah caramu membalasku, dengan membuat keributan bersama murid pengadilan luar di dalam aula perbendaharaan? Sebuah suara mendesah tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang di sana menoleh ke arah pintu masuk, tempat seorang pria tinggi paruh baya berdiri. Tetua Bei. Tetua Gu menatap Tetua Bei dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kau salah paham, Tetua Bei. Aku hanya mendisiplinkan murid ini yang tidak hanya berani mencuri barang berharga dari sekte, tetapi juga berani berbohong di depan seorang tetua sekte. Tetua Bei mengangkat alisnya, lalu menoleh ke arah Yuan yang masih berdiri di sana dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Apa yang dia curi? Tanya Tetua Bei sambil mendekati mereka. Ini, medali keberuntungan perak. Tetua Gu dengan cepat memperlihatkan medali perak di tangannya. Itu, mata Tetua Bei membelalak kaget saat melihat medali keberuntungan perak. Lalu ia menoleh dan menatap Yuan dengan gerakan kaku sebelum bertanya. Murid muda, bisakah kau memberitahuku namamu? Murid Yuan, jawabnya. Murid Yuan? Sial. Dia murid yang diperingatkan Tetua Agung Xuan kepadaku. Si idiot Tetua Gu ini malah menyinggung satu-satunya orang yang seharusnya tidak kita singgung saat aku pergi mengambil makanan. Tetua Bei langsung berkeringat dingin setelah menyadari situasi tersebut. Meskipun Tetua Xuan telah memberitahu Tetua Bei tentang Yuan dan medali keberuntungan perak, karena dia adalah manajer di tempat ini, Tetua Xuan tidak memberitahu siapapun karena dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Yuan, agar resiko terungkapnya identitasnya tetap rendah. Selain itu, Tetua Gu hanyalah asisten yang bekerja di tempat ini untuk sementara waktu, jadi dia jelas tidak diberitahu tentang Yuan. Namun, sayangnya, Tetua Xuan dan Tetua Bei tidak menyangkakan bahwa Yuan akan tiba di balai perbendaharaan di waktu yang paling buruk ketika Tetua Bei pergi keluar untuk mengambil makanan. Tetua Bei? Tetua Gu memanggilnya ketika dia berdiri di sana dalam keheningan selama beberapa saat. Tetua Bei menggosok matanya dan menghela napas panjang. Setelah menghela napas, ia menoleh ke arah murid lain di sana dan berkata, "Aula perbendaharaan ditutup untuk hari ini. Semuanya keluarlah." Meskipun Tetua Bei berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, suaranya terdengar cukup marah menyebabkan para murid di istana dalam di sana berkeringat dingin. Para murid mulai meninggalkan gedung dan beberapa saat kemudian, hanya Tetua Gu, beberapa tetua sekte lain yang bekerja di sana, dan Yuan yang tersisa. Setelah tempat itu benar-benar sunyi, Tetua Bei mengulurkan tangannya ke arah Tetua Gu dan berbicara lagi. "Berikanlah medali keberuntungan perak kepadaku." Tetua Gu tanpa ragu menyerahkan medali perak itu kepada Tetua Bei. Begitu medali itu berada di tangannya, Tetua Bei menoleh ke arah Yuan sebelum menunjukkan medali keberuntungan perak di telapak tangannya, seolah-olah dia menawarkannya kepada Yuan, yang mengejutkan semua orang di sana. "Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman dan ketidaknyamanan Anda di balai perbendaharaan hari ini.
Saya satu-satunya di sini yang diberitahu oleh Tetua Suan mengenai situasi Anda, jadi mohon maafkan ketidaktahuan yang lain. Tetua B menundukkan kepalanya sambil meminta maaf kepada Yuan yang makin mengejutkan yang lain. Yuan kemudian berkata, "Aku tidak akan menyalahkan siapapun karena ketidaktahuan. Namun ketidaktahuan dan ketidakmasuk akalan adalah dua hal yang berbeda." Tetua sekte itu langsung berasumsi bahwa aku telah mencuri medali ini tanpa bukti apapun ketika aku menunjukkannya kepadanya, bahkan memukulku tanpa alasan ketika aku memintanya untuk mengembalikannya. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. "Apa? Benarkah? Dia menyerangmu?" Tetua B menatap Yuan dengan mata terbelalak. Yuan mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah hening sejenak, Tetua B menoleh ke arah Tetua Gu dan berkata, "Sejak kapan kita para tetua sekte menyerang murid hanya karena kecurigaan dan tanpa bukti bahwa mereka telah melakukan kejahatan? Bahkan jika dia melakukannya, sejak kapan itu menjadi tanggung jawab kita untuk mendisiplinkan murid? Regu disiplin ada karena suatu alasan. Aku akan mendengarkan seluruh cerita dan akan berurusan denganmu nanti. Tunggu di kamarku sampai saya selesai di sini." Ya. Tetua Gu mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia masih tidak bisa memahami situasinya. Mengapa Tetua B membela murid pengadilan luar itu? Mengapa dia dimarahi? Ini tidak masuk akal. Setelah Tetua Gu meninggalkan tempat kejadian, Tetua B kembali ke Yuan dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menangani ini dengan baik nanti. Jadi mari kita berhenti memikirkan ini untuk saat ini. Mengapa kau datang ke balai perbendaharaan hari ini? Apakah kau mencari harta karun? Katakanlah kepadaku apa yang kau butuhkan, dan aku akan melihat apakah kita memilikinya." Melihat Tetua B ingin mengakhiri pembicaraan, Yuan tidak punya alasan untuk melanjutkan drama ini dan berkata, "Aku di sini untuk melihat apakah bisa mendapatkan beberapa inti monster ranah Prajut Spirit." "Inti monster ranah Prajut Spirit?" Tetua B mengangkat alisnya mendengar jawaban yang tak terduga. "Apakah Anda memiliki tipe inti monster tertentu yang Anda inginkan?" Yuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, inti monster jenis apapun akan cukup." "Jenis apapun ya?" Tetua B pergi ke belakang meja dan mengeluarkan sebuah buku kecil yang berisi list tentang semua inti monster yang mereka miliki di balai perbendaharaan. Meskipun mereka memiliki banyak inti monster ranah murid spirit, mereka tidak memiliki banyak inti monster di tingkat Prajut Spirit karena tingkat itu jarang dicari oleh para murid. "Berapa banyak yang Anda butuhkan? Dan level berapa yang Anda sukai untuk inti monster Prajut Spirit?" Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, "Jujur saja aku tidak tahu berapa banyak yang aku butuhkan, tapi aku ingin inti monster tingkat tertinggi yang kau miliki." "Tingkat tertinggi?" Tetua B menatap Yuan dengan mata terbelalak. Di matanya, Yuan hanyalah berada di ranah murid spirit tingkat ke-9. Mengapa dia membutuhkan inti monster yang jauh di atas levelnya sendiri? Namun, karena balai perbendaharaan telah berbuat salah kepada Yuan, Tetua B tidak menanyakan apapun kepadanya dan hanya melihat buku inti monster itu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Inti monster prajurit roh tingkat tertinggi yang kita miliki saat ini berada di tingkat ke-8, dan kita hanya memiliki satu. Kita juga memiliki satu inti monster prajurit roh tingkat ke-6. Kemudian, kita memiliki sekitar selusin inti monster prajurit roh di bawah tingkat ketiga." "Aku akan ambil semuanya," kata Yuan tanpa ragu-ragu. "Semuanya?" Tetua B menatap Yuan dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Bertanya-tanya apakah ini cara Yuan membalas dendam karena mereka telah memperlakukannya dengan tidak adil. Namun, karena Yuan memiliki medali keberuntungan perak, balai perbendaharaan berkewajiban untuk memberikan Yuan apapun yang dia inginkan, selama itu tidak berlebihan. Meskipun inti monster bernilai beberapa ratus poin kontribusi, jumlahnya tidak terlalu besar sehingga akan langsung membuat balai perbendaharaan bangkrut. Setelah hening sejenak, Tetua B mengangguk dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya. "Saya mengerti. Mohon beri saya waktu sebentar untuk menyiapkan inti monster Anda." Yuan mengangguk dan kemudian menunggu sementara para tetua sekte lainnya memperhatikannya dengan ekspresi bingung. Beberapa menit kemudian, Tetua B kembali ke ruangan dengan sebuah kotak besar. "Ini dia inti monster kalian." Tetua B meletakkan kotak itu di atas meja. Yuan mengangguk lalu berkata, "Terima kasih. Berapa poin kontribusi yang harus saya bayarkan?" "Bayar?" Tetua B menatapnya dengan alis terangkat sebelum berkata, "Anda tidak perlu membayar apapun. Semuanya gratis." Yuan menatapnya dengan mata lebar dan bergumam. "Gratis?" Dalam benaknya, medali keberuntungan perak hanya memberinya akses ke aula perbendaharaan dan mungkin beberapa harta karun tingkat rendah secara gratis. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan memungkinkannya untuk mendapatkan begitu banyak inti monster prajurit roh secara gratis.
Karena itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi benar di tempat di mana sebagian besar murid diharapkan untuk mendapatkan sumber daya mereka sendiri. Aku akan merasa tidak enak jika menerima begitu banyak sumber daya secara gratis. Bagaimana kalau aku membelinya dengan harga diskon saja? Yuan tiba-tiba menyarankan. Karena dia sudah memiliki begitu banyak poin kontribusi, akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya karena dia akan mendapatkan semuanya secara gratis. Setelah berpikir sejenak, Tetua B mengangguk. Karena Anda bersikeras untuk membayarnya, saya akan memberi Anda diskon 50% untuk Inti Monster. Harganya 450 poin kontribusi. Apakah Anda setuju? Yuan mengangguk dan tanpa ragu menyerahkan lencana identitas murid kepada Tetua B. Beberapa saat kemudian, Tetua B mengembalikan lencana identitas Yuan kepadanya dan berkata, "Terima kasih atas bisnis Anda." Yuan menerima lencana dan Inti Monster tersebut, lalu melemparkannya ke dalam cincin spasialnya. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkannya, Yuan meninggalkan balai perbendaharaan dengan wajah tenang dan kembali ke tempat tinggalnya. Sementara itu, Tetua B menoleh ke arah para tetua sekte lainnya dan berkata, "Apa yang terjadi di sini hari ini, kalian akan bertindak seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Atau kalian bisa mengabaikan apa yang saya katakan dan mempertaruhkan status kalian sebagai tetua sekte. Itu saja yang ingin saya katakan." Setelah kata-kata singkatnya yang mengejutkan para tetua sekte lainnya, Tetua B kembali ke kamarnya di balai perbendaharaan tempat Tetua Gu menunggu. Tetua B, apa maksud semua itu? Mengapa Anda melindungi murid pengadilan luar itu?" Tetua Gu segera mulai meminta penjelasan. Menanggapi ucapan Tetua Gu, Tetua B mengangkat tangannya dan mengayunkannya tepat ke wajah Tetua Gu, menamparnya keras. Kau... Tetua Gu menatap Tetua B dengan tatapan tidak percaya dan rasa panas di pipinya. Tetapi dia tidak berani membalas karena dia jauh lebih lemah daripada Tetua B yang berada di alam Master Roh. "Ikuti aku," Tetua B berkata sambil berbalik dan berjalan keluar. Meskipun enggan, Tetua Gu tidak dapat menentang perintah Tetua B dan mengikutinya keluar. Setelah mereka berada di luar bersama para tetua sekte lainnya, Tetua B bertanya dengan lantang, "Izinkan saya bertanya kepada kalian semua, apa yang saya katakan kepada kalian semua di awal bulan ini?" Salah satu tetua sekte di sana segera mengangkat tangannya dan berkata, "Jika seorang murid dengan medali keberuntungan perak menemukan, kita harus segera memberitahu Anda, Tetua B." "Bagus. Jadi aku tidak hanya bermimpi saat memberitahumu." Tetua B kemudian menoleh ke arah Tetua Gu dan bertanya, "Lalu apa yang terjadi padamu, Tetua Gu? Apakah kau lupa? Atau kau sengaja tidak mematuhi perintahku?" "Saya lupa, Tetua B." Tetua Gu segera menjawab, "Begitu ya, kau sudah lupa ya? Kalau begitu semoga kejadian ini membantumu mengingat hal-hal dengan lebih baik lagi nantinya," kata Tetua B dan melanjutkan setelah menarik nafas dalam. "Terlepas dari bagaimana seluruh situasi itu terjadi, meskipun saya mau, saya tidak dapat melindungi Anda karena Anda memutuskan untuk menyerang murid itu. Namun, saya tidak memiliki wewenang untuk menghukum Anda, karena saya hanyalah manajer tempat ini, jadi saya akan menyerahkan penanganan masalah ini kepada seseorang yang memiliki wewenang dan status lebih tinggi daripada saya. Tetua Du, Anda sementara dibebaskan dari tugas Anda di Balai Perbendaharaan, dan saya akan memberitahu Tetua Agung X1 tentang situasi ini, agar beliau dapat menangani Anda nantinya." "Tetua Agung X1?" seru Tetua Gu dengan suara terkejut. Mengapa seorang Tetua Agung terlibat dalam insiden sekecil ini?